واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para hufad dan para hafidhat yang saya cintai, yang saya muliai, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi orang pilihan Allah, yaitu Ahlul Quran wa khassatuh. Kita semuanya ada di bulan Ramadan. Saya ingin sampaikan bahwasanya Ramadan dan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Ayat Al-Quran yang turun untuk perintah berpuasa itu dilanjutkan dengan ayat yang mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seterusnya. Nanti setelah itu ketemu ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, oleh karena itu maka hendaklah kita betul-betul Ramadan ini untuk semangat membaca, murojaah, taraweh dan lain sebagainya, demi untuk memeriahkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Di antara bukti-bukti bahwa Ramadan dan Al-Quran ini tidak boleh dipisahkan, yaitu bahwasanya ibadah inti pada bulan Ramadan yang paling utama, yang paling bisa kita lihat di mana-mana adalah puasa 1 bulan penuh dan al-qiyam, yaitu taraweh 1 bulan penuh. Nah, taraweh ini sebenarnya adalah untuk mudharasatul Quran. Di tempat kita saja di Indonesia ini masih belum banyak taraweh yang mengkhatamkan Al-Quran. Di saat di banyak negara, bahkan di luar negara, bahkan di Amerika, umat Islam itu taraweh dengan 1 juzuk setiap hari sehingga khatam Al-Quran. Di India itu seluruh masjid-masjid taraweh dengan khatam Al-Quran. Bahkan belakangan ini semakin banyak lagi jamaah-jamaah taraweh yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ini tidak jauh dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu di hari-hari biasa itu qamal lail hatta tawarramat qadamah, bangun malam, sholat malam sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya ini ada orang yang menduga bahwa saking banyaknya rakaatnya naik turun. Ternyata tidak. Bengkak kakinya ini karena lamanya berdiri membaca Al-Quran. Oleh karena itu maka bagi kita semuanya, kalau sekiranya tidak mampu membaca Al-Quran banyak-banyak di dalam taraweh, maka hendaklah kita baca di luar taraweh. Kita tingkatkan jumlah murojaah kita. Kalau orang awam, orang umum itu dituntut 1 bulan Ramadan menghatamkan sekali. Ini pun jarang. Yang banyak adalah membaca berganti-gantian, ya. Mungkin bagi kita semuanya bisa di dalam Ramadan ini sehari 3 juz, sehingga 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Karena apa? Lipatan pahala Al-Quran luar biasa, khususnya pada bulan Ramadan. Apabila kita baca di dalam sholat, 1 huruf dilipatkan 100. Apabila sholatnya berjamaah maka dikalikan 27 lagi. Apabila di dalam bulan Ramadan maka setelah dilipatkan 100 dilipatkan 27, dilipatkan lagi 70.
Kemudian nuzul Quran adalah pada bulan Ramadan, sehingga ini membuat bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran. Para ulama-ulama zaman dulu, ulama salaf, banyak sekali yang kalau bulan Ramadan menggantikan aktivitas harian dengan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Mereka berhenti daripada menulis ceramah dan lain sebagainya, diganti dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan saking perhatiannya dengan Al-Quran, banyak yang membaca Al-Quran bin nazar, walaupun mereka para hufaz Al-Quran, agar pembacaannya bisa 100% betul, baik itu hafalan maupun tajwidnya, dan agar matanya ikut beribadah dengan melihat Quran, tangannya ikut beribadah dengan memegang Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran, juga disebut Syahrul Qiyam. Sehingga inti Ramadan adalah as-siyam wal qiyam. Qiyam itu qiyamul lail. Di Mekah dan Madinah, apa-apa sholat tarawih itu bukan sholatul tarawih asabakumullah, tapi sholatul qiyam asabakumullah. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran dan puasa besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lewatkan. Marilah kita menjadi pelopor untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Tidak harus membaca di masjid dan musholla, tapi di rumah-rumah kita ramaikan dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai para hufaz itu lebih senang membaca Al-Quran di rumah orang lain, tapi di rumah kita sendiri tidak seberapa kita pakai untuk membaca Al-Quran. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yaqsuru khairuh. Rumah yang dipakai membaca Al-Quran akan banyak kebaikannya. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu. Rumah yang tidak dipakai baca Al-Quran sedikit kebaikannya. Mungkin banyak penyakitnya, rezekinya kurang, hati menjadi sering susah, dan kesolehan daripada keluarga ini menjadi berkurang. Taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam wa qiraatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.